Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kita pada triwulan yang ketiga pada tahun 2021 ini. Tema selama triwulan kita pada kali ini adalah Tuhanku yang penuh kasih dan setia. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita yang pertama, berkenaan dengan ciptaan Allah yang indah bagiku, yang kali ini akan diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami boleh memulai kembali pelajaran kami dengan tema yang baru. Tuhan, kami serahkan seluruh triwulan ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Pimpinlah kami langkah demi langkah untuk mempelajari tentang kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan bagi kami semua. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami mempersembahkan saat ini sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita akan bersama-sama sepanjang triwulan ini belajar berkenaan dengan kasih Tuhan. Ciptaan Allah yang indah bagiku. Pelajaran kita diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Ayat kencana yang kita pakai pada minggu ini adalah Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Pada umumnya, seorang ibu bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya. Karena kasihnya, ia mengkreasikan seluruh bahan yang ia miliki untuk menjadi makanan yang berguna bagi kesehatan dan kesukacitaan keluarganya. Ketika seorang ibu menyajikan makanan yang enak, yang lezat, pastilah ada respon yang sangat-sangat positif dari keluarganya. Tentu berupa pujian atau ucapan terima kasih atas hasil karya dan jerih lelahnya. Saudara sekalian, jika ibu menyiapkan makanan itu untuk kebaikan keluarganya, pernahkah saudara dan saya memikirkan untuk kebaikan siapa alam semesta ini diciptakan oleh Allah? Entah saudara dan saya menyadari atau tidak, Allah menciptakan alam semesta ini begitu indah dan boleh dikatakan sangat unik. Karena kasih, maka Allah menciptakan alam semesta yang indah ini untuk kebaikan manusia. Nah, saudara sekalian, pelajaran kali ini akan berusaha menolong kita menyadari bahwa penciptaan alam semesta yang indah ini bagi manusia memiliki beberapa seginya. Yang pertama, indah dari segi metode penciptaan. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31, ada frasa yang selalu berulang di ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, 14, 20, dan ayat 24, yaitu berfirmanlah Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dengan firman-Nya. Hanya Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada,
Istilah yang sering dipakai adalah ex nihilo. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga memberitahu kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah atau oleh sabda Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dalam penciptaan manusia ada kekhususan, sebagaimana ditulis di dalam ayat yang ke-26. Sabdanya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Frasa menurut gambar dan rupa kita berarti manusia diciptakan untuk memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sebagaimana Allah memilikinya juga. Hal inilah yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Selain itu, manusia juga dianugerahi kuasa untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas ciptaan yang lain. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-26 tadi. Dari segi metode penciptaan, manusia sangat diistimewakan dari ciptaan yang lain. Kita pahami bahwa karena kasih Allah, penciptaan alam semesta ini indah bagi manusia. Jadi, kita dianugerahi Tuhan untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas ciptaan yang lain. Jadi, dari sisi ini kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada tujuan dan maksudnya. Dan manusia diciptakan untuk menjadi wakil Allah di dalam mengatur ciptaannya di bumi ini. Jadi, manusia itu dianugerahi Tuhan dengan kuasa dan wewenang untuk mengatur, untuk memelihara ciptaan-ciptaan yang lain. Sangat indah dipandang dari segi metode penciptaannya. Yang kedua, saudara sekalian, di mana letak keindahannya? Yaitu indah dari segi tanggapan Allah terhadap ciptaan yang telah Ia ciptakan. 7 kali kita menemukan frasa Allah melihat ciptaannya baik. Bahkan di dalam ayat ke-31 yang merupakan akhir dari segala proses penciptaan itu, dinyatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Meskipun kejatuhan manusia berdampak bagi alam semesta, namun kebaikan ciptaan Allah masih dapat dilihat dan dinikmati, disaksikan pada saat ini. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir, ya pantaslah Allah menganggap bahwa ciptaannya baik karena Ia yang menciptakan. Boleh dikatakan penilaian Allah itu subjektif. Namun, jika saudara dan saya berkesempatan mengunjungi beberapa wisata alam, pasti saudara dan saya akan setuju bahwa ciptaan Allah memang baik dan sangat baik. Penelitian terhadap galaksi dan tata surya misalnya, terhadap binatang, terhadap tanaman, dan serta ciptaan lainnya, membuktikan bahwa ciptaan Allah itu baik. Kompleksnya keberadaan dan fungsi sel-sel, jaringan-jaringan, syaraf-syaraf, dan
organ dalam maupun luar tubuh kita ini seharusnya semakin meyakinkan kita bahwa ciptaan Allah sungguh amat baik. Dari segi tanggapan Allah terhadap ciptaannya, termasuk terhadap manusia, kita mendapati bahwa karena kasih Allah, penciptaan alam semesta ini indah bagi manusia. Yang ketiga, kita dapat melihat keindahan ciptaan Allah itu dari segi keteraturan urutan penciptaan. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 31, kita akan melihat urutan-urutan yang luar biasa disampaikan dalam catatan itu. Hari pertama Allah menciptakan terang. Itu ayat 3 dan ayat yang kelima. Kemudian hari kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit. Itu ayat 6 sampai 8. Hari ketiga Allah memisahkan daratan dari lautan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Itu dari ayat 9 sampai ayat 13. Kemudian hari keempat, Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan dan bintang. Itu tercatat di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Hari kelima, Allah menciptakan binatang di lautan dan burung di udara. Kemudian hari yang keenam, Allah menciptakan binatang di darat, ternak, binatang melata, dan manusia. Kalau kita perhatikan dari urutan ini, kita bisa melihat keteraturan cara Tuhan Allah bekerja. Ia tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa menyediakan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk keberadaan ciptaan yang berikutnya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan sebelum Allah menciptakan matahari dan bulan dan benda-benda penerang, Dia terlebih dahulu menciptakan cakrawala untuk meletakkan mereka pada posisi-posisinya. Berkenaan dengan manusia, semua yang Allah ciptakan di hari pertama sehingga hari yang keenam dimaksudkan untuk memberi lingkungan yang kondusif bagi manusia. Sebelum manusia diciptakan Allah telah menyiapkan udara untuk bernafasnya, tumbuhan untuk makanannya, benda-benda penerang untuk menandai hari-harinya, dan sebagainya. Maka dari segi keteraturan urutan penciptaan, kita semua dapat memahami bahwa karena kasih Allah, penciptaan alam semesta itu indah bagi manusia. Kesimpulannya, jika seorang ibu yang menyiapkan makanan lezat mendapat pujian dan penghargaan dari keluarga yang menikmati hasil karyanya, maka Allah yang menciptakan alam semesta yang indah bagi manusia layaklah untuk menerima penyembahan dan penghormatan dari ciptaannya. Bagaimana dengan penerapan kita, saudara sekalian? Bagaimana kita mewujudkan rasa kekaguman kita kepada Tuhan yang mengasihi kita sekalian? Tentunya sebagai orang yang percaya, kita harus selalu mengagumi dan hormat kepada Allah atas ciptaannya yang indah bagi kita semua.
pada saat yang sama kita perlu menyadari bahwa masih banyak orang yang tidak menyembah dan menghormati Allah sebagai pencipta. Marilah melalui tutur kata dan perbuatan, kita perlu terus mengingatkan orang-orang di sekeliling kita agar mereka sadar dan ikut menyembah Allah yang benar atas kasih-Nya yang telah menciptakan alam semesta yang indah ini untuk kebaikan kita semua. Mari bersyukur bahwa kita telah diciptakan secara khusus oleh Allah, lengkap dengan kemampuan dan tujuan hidup kita. Kita mencoba, saudara sekalian, untuk mendaftarkan kemampuan kita, dan mari kita tuliskan cara untuk memberkati orang lain dan melayani Allah dengan kemampuan kita tersebut. Mari kita mempraktikkan untuk tidak menghina ciptaan Allah. Sebaliknya, marilah kita mengucapkan pujian kepada Allah atas keindahan ciptaan Allah tersebut. Mari kita membuat komitmen untuk menjadi pribadi yang teratur, karena Tuhan Allah adalah Allah yang teratur di dalam semua yang dilakukannya. Contohnya, saudara sekalian, untuk menjadi pribadi yang teratur disiplin dalam hidup ini adalah, misalnya, saya akan teratur membaca Alkitab, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentunya di dalam konteks keluarga kita, konteks pekerjaan kita, dan konteks pelayanan gerejawi yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Saudara sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita semua dapat menikmati hari-hari kita dengan penyembahan, kekaguman, dan puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kita nikmati bersama, dan tentunya untuk kita pelihara bersama-sama bagi kelestarian, kelangsungan ciptaan Allah. Luar biasa indahnya. Mari kita berdoa dan mensyukuri kebaikan Allah bagi kita. Bapa yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menjadikan langit dan bumi sedemikian indahnya bagi kami. Tempat kami untuk bisa berteduh, tempat kami untuk bisa hidup. Terima kasih untuk udara yang Tuhan ciptakan sehingga kami dapat menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk alam lingkungan kami yang indah, di mana kami dapat menikmati semuanya itu karena kasih sayang-Mu yang luar biasa untuk kami. Terima kasih untuk kehidupan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk karunia di mana kami sekalian dapat menikmati semuanya ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya hari-hari kita penuh dengan kekaguman kepada karya Allah yang luar biasa, dan hari-hari kita dipenuhi dengan rasa syukur, penyembahan, dan puji-pujian hanya kepadanya saja. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa di rekaman-rekaman berikutnya. Tuhan memberkati.